Pandemi COVID-19 membawa dampak besar terhadap kehidupan. Tidak hanya pada bidang kesehatan, namun juga pada bidang ekonomi, politik, sosial, dan bidang lainnya termasuk pendidikan. Wah, Asa ngirim apaan nih? Perkawinan dini di masa pandemi, studi fenomenologi di kota Surabaya. Wah, ternyata mengenai hal ini sudah banyak terjadi ya di kalangan masyarakat. Kayaknya aku harus nyebarin nih ke teman-teman. Iku Gazi nggak sih? Kok iya deh? Gazi! Tuh, Fajar. Apa sih? Ibu pacarku. Zi, apa kabar? Ya, berarti ya. Kamu free nggak sekarang? Free deh. Free, ayo diskusi yuk, kayak biasa ya. Yuk, kamu bubar. Boleh ikut nggak? Boleh? Ayo. Ya. Duduk di sana aja yuk. Kayaknya dingin tuh di sana. Ayo. Ya, Rek, coba kalian buka link yang aku kirim. Oke, wait. Nah, di masa pandemi kemarin, pernikahan anak di usia dini itu sangat meningkat secara signifikan. Hal itu disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, dan agama pada masyarakat di sekitar kita. Meningkatnya angka kemiskinan saat pandemi juga dapat menyebabkan orang tua menganggap beban hidupnya menjadi besar, sehingga anak menjadi korban untuk menikah di usia remaja. Agar beban ekonomi berkurang, dan itu pun terjadi di Indonesia. Aku juga nemu data nih. Berdasarkan data yang terjadi di kota Surabaya, itu ada 3 faktor. Pertama, terkait UU nomor 16 tahun 2019 yang merevisi batas minimal usianya 19 tahun bagi perempuan. Kedua, masih belum adanya sinergitas yang terstruktur, sistematif, dan masif antara stakeholder dan masyarakat terkait pencegahan perkawinan dini. Ketiga, faktor ekonomi dan sosial budaya. Contohnya nih, saat pandemi kan ekonomi turun. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang dilamar oleh lelaki yang mapan, jadi kayak langsung disetujui gitu. Nah, yang terakhir itu disebabkan sama faktor agama dan tradisi di sekitar kita. Sini Riz, gabung diskusi. Iya. Gabung ya? Iya. Diskusi apaan? Oh, ini nih, Riz. Aku kirim linknya ya. Oh iya. Oh, ini gue udah baca. Kayaknya kualitas pendidikan di sini perlu diperhatiin deh. Iya nggak sih? Iya, setuju. Jar, ini tadi gue nerusin pesan dari Riris ke lo. Kebetulan banget, udah lo baca kan? Udah. Kayaknya itu disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang masif mengenai dampak pernikahan dini bagi remaja ya. Dulu kan pemerintah ataupun stakeholder pendidikan menghadapi tantangan-tantangan pola pembelajaran yang tidak biasa akibat COVID-19. Salah satunya, para pendidik harus memutar otak untuk merubah model pembelajaran yang sifatnya tatap muka ke dalam platform jaringan daring atau dari offline ke online. Dan hal itu tentunya menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan yang telah tercantum, terutama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Dan tujuan itu ternyata linear dengan SDGs keempat yang telah dicetuskan oleh PBB, yakni pendidikan berkualitas. Jadi teman-teman, kita sebagai generasi muda Dan sebagai agent of change, agent of enlightenment, dan agent of producer, harus selalu aktif untuk mengkampanyekan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. ayo Rek, kita bangun pendidikan Indonesia lebih berkualitas.